Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di pelatihan Laravel Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran tentang penggunaan extension. Video sebelumnya kita sudah belajar menggunakan extension untuk ekspor ke PDF. Pada video kali ini kita akan mempelajari extension untuk ekspor ke Excel. Ya, baik teman-teman, bagaimana cara menginstal nanti paketnya atau softwarenya untuk ekspor ke Excel? Ya, kita lihat langsung di panduannya, di dokumentasinya, sama seperti export to PDF ada di laman IT Solution ya. Sini ada ekspor impor ke Excel, bisa juga ke CSV di dalam Laravel 8. Baik teman-teman, step pertama install Laravel 8 kita sudah. Nah, step kedua kita diminta untuk menginstal paketnya, paket untuk ya teman-teman vendor export to Excel. Nama vendornya website gitu ya, /Excel, karena kita mau ekspor ke dalam Microsoft Excel. Perintahnya apa? Nanti di dalam project kita, di dalam command prompt, composer require net website /Excel. Baik, ini saya copy aja teman-teman. Saya buka editornya, lalu masuk ke dalam terminal, masuk ke projectnya, kita install composer require ya website /Excel. Sekali lagi, ketika kita download dependensi PHP melalui Composer, nanti membutuhkan koneksi internet yang cukup stabil. Baik, kita enter teman-teman. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Oke, ya ini sedang melakukan apa teman-teman? Proses, ya sedang mendownload teman-teman prosesnya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Ya. Sambil menunggu proses downloadnya teman-teman, kita konfigurasi, kembali lagi ke websitenya, melakukan konfigurasi di config di file app.php, menambahkan provider dan alias, sama seperti video sebelumnya menambahkan provider dan alias untuk PDF ya. Kita copy paste lagi nih teman-teman ya, di config app ya, kita buka lagi di config ya teman-teman, config app.php. Nah ini dia. Baik teman-teman, ini hampir selesai instalasinya, download dan instalasinya. Baik, kita tambahkan dulu sambil menunggu selesai ya. Pertama di area provider ya, pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya DOM PDF, sekarang tambah provider baru yaitu website Excel ya. Lalu aliasnya, nah ini aliasnya teman-teman ya, kita copy paste lagi. Untuk menggunakan extension export to Excel ini, aliasnya Excel, website Excel gitu ya. Ini kita copy lagi di alias paling akhir. Nah kemarin ketika menggunakan extension PDF, aliasnya PDF, ini saya kasih koma ya, lalu paste Excel gitu ya. Baik, untuk menggunakan extension Excel nanti teman-teman aliasnya Excel. Baik, kita lihat yang di atas tadi sudah dikasih koma juga ya. Baik, sudah teman-teman, kita lihat dulu proses downloadnya belum selesai, dikit lagi sedang mengenerate ya, sedang mengenerate. Kita tunggu ya, sambil menunggu kita lihat lagi teman-teman, langkah selanjutnya create dummy record ya. Kalau recordnya kita sudah ada, ya datanya sudah ada, data buku. Nambahkan routing paling ya. Ya, nambahkan routing. Kalau kemarin di controller buku controller kita sama gitu ya. Nah, teman-teman di sini ya kita buat rootnya ekspor, lalu nama controllernya buku controller ya, lalu nama fungsinya nanti ekspor gitu ya. Baik, sama-sama teman-teman, atau lihat di dalam slide juga boleh. Ya, ini ya.
menambahkan provider dan alias. Dah teman-teman ya. Lalu teman-teman langkah selanjutnya adalah membuat routing, tapi ini routing versi sebelumnya ya. Nah, sekarang kita routing versi yang baru. Oke, teman-teman tambahkan routing, lihat panduannya. Nah, ini ya teman-teman ya. Satu aja, kita ekspor aja ya. Atau bisa juga yang pakai yang di atas, import Excel view. Nah, nanti disesuaikan. Ya, ini pakai name ya. Kita nggak pakai name juga nggak apa-apa. Oke. Kita copy teman-teman ke root webs ya, roots web.php. Sudah kita masukkan kelas buku controllernya sudah, lalu kemarin yang PDF juga sudah, teman-teman ya. Nah, sekarang tambah satu lagi, routing untuk export to Excel. Namanya apa? Kita samakan di slide ya. Di slide itu namanya ekspor buku. Nanti di buku controller nama apa namanya? Metodenya buku Excel ya. Ekspor buku namanya. Namanya sih sebenarnya bebas ya. Ya. Ekspor buku. Ekspor buku. Nanti nama fungsinya buku PDF. Buku Excel ya, mohon maaf. PDF kan sudah ya. Namanya teman-teman ya buku Excel. Lihat tadi ya, buku Excel. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Baik, sudah. Menambahkan di config app sudah, menambahkan routing sudah. Langkah selanjutnya kita lihat dulu apakah sudah selesai. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah selesai downloadnya. Kita lihat dulu di vendor, apakah ada vendor baru namanya Met Website. Kita lihat Met Website. Teman-teman di sini sudah ada vendornya. Baik, kalau sudah, sekarang langkah selanjutnya menambahkan di konfigurasi config app sudah, menambahkan controller sudah, berarti sekarang masuk ke buku controller. Teman-teman buat fungsi buku Excel seperti PDF kemarin, nama fungsinya PDF. Masuk ke dalam buku controller, tambah fungsi Baik, kita lihat lagi panduannya teman-teman. Nah, untuk menggunakan Excel, nah ini import ya. Kita importnya skip dulu. Nah, ekspor nanti kita gunakan use Met Website Excel concern from collection ya. Kita lihat di vendornya ada gak nih Met Website Excel concern. Coba kita lihat ya di vendor Met Website vendor Met Website ya. Lalu teman-teman di area, nah ini ada lagi ya. Apa tadi? Saya nggak hafal. Concern ya. Ya nanti ada di sini dia, teman-teman ya. Ini ada di dalam Met website-nya. Ini ada config excel.php-nya ya. Ada source-nya. Ini concern, nah ini ya, concern. Lalu apa teman-teman? Kita lihat lagi panduannya. Concern-nya from collection. Ada gak? Nah, ini from collection. Ada ya, teman-teman ya. Baik, kita sudah cek di sisi vendornya, sudah siap pakai. Maka teman-teman langkah selanjutnya adalah membuat ya fungsi namanya yang sudah kita daftarkan di web adalah buku Excel. Kita copy paste aja teman-teman dari dokumentasinya. Untuk menggunakan Excel-nya ini ya, modelnya kita model buku. Kita copy ya, kita tambahkan di atas controller. Untuk menggunakan PDF use PDF. Kalau ekspor Excel nanti use Met Website Excel ya, use Excel gitu ya. Concern lalu ke from collection, lalu tambah satu fungsi. Apa fungsinya teman-teman? Kita lihat ini ya, kelas tambah lagi di sini kelas user export berarti buku. Nanti kita buat teman-teman mohon maaf, ini
kita diminta ya di app export, di use export, nanti kita buat seperti ini ya. Kita tambahkan seperti ini. Kita lihat dulu panduannya teman-teman. Setelah membuat routing, langkah selanjutnya adalah ya extension export to Excel. Kita menggunakan ya ini ya teman-teman, Made Website Concern Form Collection. Lalu di sini ada with heading, berarti judul kolom dari Excel. Nanti kita buat juga ya use DB untuk teman-teman query gitu ya, untuk query. Plus buku ekspor implement form collection with heading ya. Form collection sama juga berserta juga ya teman-teman with headings ya. Baik, sama-sama teman-teman di panduannya. Kalau di sini implementnya form collection aja gitu ya. Teman-teman di app export user export.php ini kan panduannya ya. Step ke-6 ya, create export class ya dengan perintah php artisan export user export in main model user. Berarti teman-teman kita harus buat nih ya kelasnya. Ya ini kan untuk step-step impor ya. Nah, sekarang untuk ekspor teman-teman seperti ini. Oke, kita lihat dulu panduannya selengkapnya teman-teman ya. Ini impor, sini Excel untuk ekspornya. Oke, sudah ada juga. Lalu terakhir membuat file blade ya. Untuk view-nya ya, import nih. Import kita nggak perlu teman-teman. Ya, oke, kita ikuti slide-nya ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya ya di buku ekspor ya, berarti kita buat dulu, nanti kita tambahkan itu ya, use Made Website Excel Concern Form Collection sama headingnya. Berarti teman-teman ini tidak di dalam buku controller ya, tapi apa, buku ekspor ya, buku ekspor. Oke teman-teman ya, buku ekspor implement form collection sama with heading. Berarti kita buat seperti di dalam panduan, membuat ya, kalau sini user export, kalau kita buku ekspor min model apa teman-teman, min model buku ya, atau kita nanti define sendiri juga bisa ya. Langkah selanjutnya teman-teman, perintahnya adalah php di sini ya, php close dulu, terminal new terminal. Oke, saya ke ataskan dulu ya. PHP artisan make .2 make export ya. Export apa? Buku ekspor gitu ya. Make export, nanti teman-teman nama kelasnya sesuaikan buku ekspor. Make sama-sama make export, lalu buku ekspor gitu ya teman-teman ya, buku apa ekspor. Baik teman-teman ya, nanti akan ada di mana, di app ekspor. Coba kita lihat dulu, ada gak app ekspor teman-teman ya. Di app kan konfigurasi ya kemarin ya, atau sebelumnya. Kita lihat app ekspor belum ada ya. Adanya app model provider HTTP untuk controller, untuk ekspornya belum ada. Baik, kita buat ya, PHP artisan make .2 ekspor buku ekspor ya. Saya enter ya. Ya, ekspornya udah kebuat. Nah ini teman-teman ya, lalu ada buku ekspor ya. Nah, PHP artisan make ekspor buku ekspor, lalu di app ada folder ekspor. Teman-teman ada kelas baru teman-teman, buku ekspor ya. Ini dia teman-teman ya. Di sini sudah menggunakan apa, Made Website Excel Concern Form Collection, ditambah satu lagi untuk heading ya, untuk judul kolom Excel sekalian ya. Oke, implementnya berarti 2
Ya, sama apa? Satu lagi teman-teman di panduan ada with headings ya. Sama apa? With heading. Concern with headings. Nah, ini ya with headings ya. Nanti di sini satu lagi temennya dua ya, with heading. Oke, teman-teman seperti itu ya. Ada dua ya. Ada dua. Buka tutup kurung kurawan lalu kita buat fungsi. Baik, saya simpan dulu. Ya. Tapi ini merah nih teman-teman ya, Biasanya nanti katanya interface with heading app nggak implement method with heading, katanya seperti itu ya. Ini kan sudah ada use made website Excel concerns ya with headings. Hati-hati teman-teman ya. Namespace app export, use-nya app buku, use-nya DB. Ada tambahan yang kurang ya? Oh ya teman-teman ya. Use DB untuk nanti melakukan query. Lalu teman-teman selanjutnya adalah use app ya modelnya model buku tentu saja. Ya, kita lihat apakah masih error. Masih error ya. With headings ya, with headings. Jangan sampai salah tulisannya, teman-teman. App use website Excel concern with headings ya, with ya. Kita lihat ada gak with headings ya di vendor ya, vendor made website. Kita lihat dulu ya, lalu source apa tadi teman-teman, concern, ada gak with heading www with headings ya, ada ya with headings ya, ini harus sama with headings. Oke, jangan berbeda di sini form collection with ya, nggak apa-apa, ini masih ada tanda merah ya. Kita simpan dulu, nanti kita buktikan dulu ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya adalah membuat query join table di fungsi collection ya, di fungsi collection. Nah, di sini ya, ini ngambil dari buku controller di fungsi index ya. Nanti returnnya buku, returnnya bukan view, tapi returnnya berupa array buku. Baik, sama-sama kita copy paste aja dari buku controller fungsi index ini ya. Returnnya bukan view ya teman-teman, melainkan sebuah array. Ini saya copy, letakkan di buku export, di function collection ya, di function collection. Ini join table-nya ya teman-teman. Berarti teman-teman memanggil model-model yang lain selain buku model, nanti master table-nya, kelas-kelasnya, model-model masternya ya. Saya copy teman-teman, model buku, model pengarang gitu ya, model penerbit ya, karena join table nih ya, penerbit sama model apa teman-teman, kategori ya, kategori. Seperti itu, sudah dipanggil semua nih teman-teman ya. Ya, kelas buku ekspor implement form collection. Kalau di panduan kelasnya ekspor, user ekspor, implement form collection aja gitu ya. Returnnya all. Kalau kita nggak bisa all teman-teman, kenapa? Karena itu join table ke tabel pengarang, penerbit, dan kategori. Jadi agak berbeda nih ya penggunaannya. Kalau all mungkin satu table, tapi karena kita join table, nanti ada use DB, panggil model-model yang terkait ya. Langkah selanjutnya di dalam controllernya teman-teman, nanti ya panggil atau buat fungsi export ya. Ini banyak sekali, kita nggak pakai import ya teman-teman, salah satu aja. Nanti di dalam controllernya use made website Excel. Ini banyak sekali yang kita ambil teman-teman. App ekspor, buku ekspor, impornya nggak usah, made website-nya nanti kita gunakan untuk yang Excel-nya gitu ya. Baik, kita lihat lagi slide-nya teman-teman.
Ya, ini kita buat fungsi heading untuk membuat judul kolom ya. Pada Excel kita buat headingnya nanti bisa belakangan ya. Teman-teman ini tambahan. Ya, skip dulu. Berarti nanti di dalam eh, ekspornya ya ada di heading berupa array. Nanti ini apa namanya teman-teman judul-judul kolomnya seperti itu ya teman-teman ya. Lalu terakhir teman-teman di dalam apa namanya di eh, dalam controllernya nanti kita buat fungsi buku Excel sesuai yang sudah didaftarkan di dalam routing, lalu returnnya download new to export berarti yang dari ekspor ya teman-teman. Nanti nama filenya daftar buku.excel, nama filenya bebas ya. Baik teman-teman ya, mau tambah judul kolom dulu boleh. Public function heading ya. Untuk mencetak judul kolom buatlah fungsi heading yang menampung array. Ini teman-teman masih di collection ya, masih di collection apa namanya? Function headings ya. Public function heading array. Kita buat lagi teman-teman ya. Masih di buku ekspor. Nah, ini public function agak panjang ya, tidak seperti PDF ya. Heading ini namanya bebas teman-teman, headings ya, array gitu ya, headings array. Arraynya apa teman-teman ya, nanti ada ISBN, ada judul gitu ya. Di returnnya dalam bentuk array. Arraynya ada ISBN ya, ada judul buku ya, ada judul buku. Terusnya ya ikuti apa teman-teman filenya di dalam tabel buku, tahun cetak, stok gitu ya. Kalau ingin dicetak semua ya, tahun cetak, siapa teman-teman, stok. Terusnya apa lagi teman-teman, stok, pengarang, penerbit, kategori. Pengarang ya, pengarang di sini query-nya sudah disiapkan juga. Pengarang, penerbit, dan kategori. Judul kolomnya nih ya, pengarang, penerbit, sama satu lagi kategori. Baik, sepertinya sudah ya. Ya, di tabel buku nanti yang ditampilkan teman-teman kolom ISBN, judul, tahun cetak, sama stok. Di tabel masternya nama pengarang, nama penerbit aliasnya pen, kategori aliasnya cut. Ya, baik, simpan lagi. Selanjutnya teman-teman ya, kita tambahkan ya di dalam controller ya seperti panduan. Kalau di sini teman-teman ya, my controller, kita buku controller ini saya copy dulu apa namanya teman-teman yang lainnya. Is app export, kita namanya buku ekspor, impornya nggak dipakai ya. Lalu made websitenya yang kita gunakan adalah yang Excel ya. Tambahkan di dalam buku controller paling atas. Nah di sini ya, ini berarti enggak ya, nggak jadi ya, ini di ekspornya tadi saya salah buka kelasnya ya. Kita impornya enggak, terusnya ekspornya bukan user dong, apa bu? Atau di dalam slide boleh kita lihat juga teman-teman ya, nih ya. Jadi teman-teman ekspor app ekspor buku ekspor, lalu use made website Excel ya. Lalu kita buat fungsi buku Excel. Kenapa buku Excel? Karena di dalam routingnya nama fungsinya adalah buku Excel ya. Baik, ISDB app model buku sudah. Selanjutnya, sebelumnya di PDF kita buat ya, nama fungsi barunya adalah generate PDF. Sekarang nama fungsinya buku Excel. Public ya, function buku Excel ya, buka tutup kurung berawal. Ada parameternya nggak teman-teman? Kita lihat ya, buku Excel. Ini ekspor aja ya. Oke, kita lihat slide-nya teman-teman. Ya, buku Excel, returnnya Excel download new
ekspor gitu ya. Kalau di panduannya boleh kita lihat return-nya. Nah, ini ya. Excel download, new buku ekspor, lalu nama filenya apa. Nah, copy aja teman-teman ya. Barunya return-nya Excel download, bukan dari user, kita namanya buku ekspor ya. Buku ekspor, nama filenya jangan user, daftar buku misalnya, atau ya daftar filenya ini, Excel. Baik ya teman-teman ya, ada yang kurang nggak? Ya, pertama, sekali lagi, stepnya install ya vendornya, lalu konfigurasi menambahkan vendor dan alias, lalu menambahkan routing di namanya nanti ekspor buku. Ini jangan main controller ya, buku controller ya, routingnya buku controller, lalu nama fungsinya buku Excel. Lalu kita buat di app ya teman-teman sebuah ekspor app ekspor ya. Perintahnya tadi teman-teman PHP Artisan make PHP Artisan teman-teman. Nah ini ya, make ekspor buku ekspor, min walilnya nggak usah, kita langsung saja nanti menggunakan join table ya. Lalu di dalam teman-teman buku ekspornya nanti di sini all, kalau kita gunakan join table buku ekspor. Kalau join table berarti nanti model-model yang terkait dipanggil ya. Selanjutnya di dalam fungsi collection kita lakukan query join table untuk mendapatkan daftar buku beserta pengarang, penerbit, dan kategori. Lalu return-nya, nah iya ini return-nya masih view nih. Return-nya teman-teman bukan view, tapi return-nya langsung buku. Nah, boleh saya cek dulu nih ya. Cek dulu teman-teman sebelum eksekusi ya. Return-nya sebuah array-nya namanya buku. Oke gitu ya teman-teman, bisa cek juga di sisi slide-nya ya. Return-nya berupa array gitu ya, seperti itu. Baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah ya, setelah kita tambahkan di collection-nya, untuk judul kolom di Excel-nya nanti kita buat fungsi heading ya, lalu di dalamnya ada daftar judul kolomnya nanti untuk di sisi Excel-nya. Selanjutnya ke buku controller teman-teman, kita use dulu paling atas di buku controller ya, use app ekspor buku ekspor, use website Excel. Lalu kita buat fungsi baru yang sudah didaftarkan di dalam routing buku Excel, nanti return-nya berupa file download dari ya kelas buku ekspor, nama file download-nya nanti daftar buku Excel ya. Baik, apa langkah selanjutnya ya teman-teman? Langkah selanjutnya adalah sepertinya menyiapkan ya view-nya ya, ini input ya, menyiapkan untuk ekspor Excel-nya. Baik, kita lihat langkah selanjutnya adalah ini sudah. Tinggal membuat ini, membuat tombol. Kemarin kan PDF juga belum ada tombol, kita ketik langsung di URL ya. Nah, kita tambahkan 2 tombol untuk yang teman-teman PDF. Kemarin namanya buku PDF URL-nya, kalau yang Excel nanti buku Excel. Ini yang kemarin PDF ya. Baik, sama-sama teman-teman berarti di indeks ya, yang nanti ada daftar bukunya. Di views ya, kita tambahkan teman-teman views resources ya, views resources ya, views ya, lalu buku ya, index.blade.php ya, di atas daftar buku ya, di tabelnya kan ada tombol tuh ya teman-teman ya. Dimana teman-teman nih di resources views buku index.blade.php ada tombol untuk tambah buku. Sekarang kita tambahkan 2 buah tombol. Saya copy aja ya, tapi nggak ke routing, ke URL ya. Ya, tombol yang kedua teman-teman, kita ekspor ke PDF. Itu kali ya, ekspor ke PDF. Ini yang buku ya. Ini bukan ke routing, melainkan URL. Apa URL kemarin? Buku PDF. Nah, gitu ya teman-teman ya.
Lalu di sini teman-teman primary. Nah, kita ganti tombolnya jangan warna primary, misalnya di sini info. Nah, gitu ya. Misalnya ini bootstrap ya. Ini medium, nggak medium juga nggak apa-apa teman-teman. Ini di apa namanya? Saya standar aja tombolnya ya, biar nggak terlalu besar. Tombolnya medium, large juga boleh sih. Ini CSS-nya bootstrap ya. Baik, satu lagi teman-teman ya. Satu lagi saya copy lagi. Sekarang export to Excel. Saya copy, saya enter, export to Excel. Yang PDF pada video selanjutnya sebelumnya, ini yang Excel gitu ya. Lalu rutinnya apa? Di Webroot ya, namanya buku Excel gitu ya. Lalu untuk CSS-nya misalnya ya warning warna orange gitu ya. Sekedar warna aja tombolnya ya. Baik teman-teman, saya simpan, saya jalankan server Laravel-nya dengan perintah seperti biasa php artisan serve. Enter. Gitu ya. Baik teman-teman, kita buka aplikasinya. Localhost 8000 ya. Data buku teman-teman ya. Oh, join table-nya katanya masih salah teman-teman ya. Query-nya ya. Ini SQL buku bintang dan seterusnya. Ini salahnya di mana teman-teman ya? Di connection-nya ya, teman-teman ya. Baik, kita lihat dulu ya. Apakah ya teman-teman di dalam buku controller sudah dipanggil master table-nya? Sepertinya belum ya. Kita lihat dulu. Oh iya, baru model buku, yang lainnya belum dipanggil ya teman-teman. Yang lainnya dipanggil dulu ya. Ada buku, ada pengarang, ada apa lagi teman-teman? Penerbit. Terusnya satu lagi ada kategori. Ini kita panggil nih ya. Semuanya kita panggil. app ekspor buku ekspor use made website Excel. Oke ya. Lalu di paling bawah function buku Excelnya download, buku ekspor, daftar buku Excel, nanti nama file downloadnya, kita lihat buku ekspornya. Apakah ada kesalahan query ekspor buku ekspor? Ya teman-teman, lihat dulu querynya, barangkali salah gitu ya. Ini teman-teman, oke. Ini terakhirnya get ya. Ini kan tampilkan file buku di tabel buku, semua filenya, pengarang nama, penerbit nama alias pen, kategori nama Askar. Lalu dari mana? Dari tabel buku yang dijoin dengan pengarang, penerbit, kategori, ada primary key, ada foreign key-nya. Terakhir baru di get ya. Ini sama seperti di dalam slide panduannya ya teman-teman ya. Ya, ini ya. Returnnya arbuku ya. Ini teman-teman. Oh, di sini spesifik teman-teman ya. Ini teman-teman spesifik buku ISBN, buku judul, buku tahun cetak, sama buku stok. Jadi tidak semua kolom di tabel buku ditampilkan. Berarti lebih spesifik. Kenapa? Di headingnya teman-teman, di headingnya di buku ekspor sudah ditentukan. Di buku ekspor ditentukan di headingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Pengarang, penerbit, sama kategori ya. Baik teman-teman. Berarti di sini query-nya lebih spesifik lagi. Buku titik ISBN. Nah, gitu ya teman-teman ya. Copy paste aja. Lalu buku titik judul. Sesuai file name-nya ya. Lalu teman-teman buku titik tahun terbit. Lihat file name-nya ya teman-teman. Ini saya enter aja. Ya, lalu teman-teman satu lagi apa?
buku titik stok gitu ya. Buku titik stok. Ini harus sesuai. Oke, itu ya teman-teman ya. Terakhir kategori, lalu di get. Kalau sudah selesai, lalu di get returnnya arbuku. Ya, arbuku ya. Simpan teman-teman, ISBN buku, judul, tahun penerbit, stok buku, pengarang, penerbit, sama kategori ya. Baik teman-teman, seperti itu ya. Lalu di get arbuku. Oke, gitu ya. Langkah selanjutnya membuat fungsi menambahkan link ya. Baik, ini sudah ya. Kita simpan dulu ya teman-teman di sini. Editornya save ya. Kita refresh dulu. Ya, masih ada error ya. No connection will be made because target mesin ya, atau mati nih ya. Thumb control panelnya ya. Saya belum cek. Nggak terjadi koneksi ya. Thumb pipinya saya cek dulu. Oh iya, sepertinya belum mati ya, pantesan ya. Oke, teman-teman, pantesan nggak connect ya. Di sini penyebabnya. Ya, jadi kalau ada troubleshooting jangan panik ya. Baik, teman-teman, saya refresh. Ya, mudah-mudahan di sini tidak terjadi error lagi. Nah, gitu ya. Saya coba reset tampilannya. Nah, ini buku PDF yang kemarin sudah bisa tuh ya. Ini teman-teman, ada Yudhistira, Gemas Insani, ada cara menanam jagung, Pilpres 2019. Ini kemarin sudah bisa ya. Oke, sekarang bismillah kita coba export to Excel. Katanya not found, teman-teman ya. Buku Excel ya. Routingnya buku Excel. Katanya apa? Not found. Ya, kita lihat. Oh, bisa not found di routingnya nih, teman-teman. Oh, ekspor buku, teman-teman. Routingnya ya ekspor buku. Ya, kita ganti di mana, teman-teman? Ya, berarti di index.blade.php. Pantesan tadi nggak ada ya. Baik, ekspor buku di index.blade.php. Nah, routingnya ekspor buku. Atau ini buku Excel ya, udah didaftarkan ya? Ya, boleh ganti di sini juga. Ini nama routingnya buku Excel. Ya, bebas ya. Namanya kan terserah kita yang membuat Excel. Saya simpan, teman-teman. Kita buka lagi localhost 8000. Oke, lalu data buku, teman-teman. Tadi ekspor PDF-nya sudah bisa ya. Sekarang bismillah, ekspor to Excel. Error. Nah, ada error nih. Di line buku ekspor ya. Line 37 katanya, teman-teman. Line 37 ya. Oh, kurang titik koma nih di sini ya. Kurang titik koma. Ya, kalau ada error berarti kita perbaiki dulu. Di buku ekspor line 37. Kurang titik koma ya. Ya kan array. Nah, gitu ya. Saya simpan. Ya. Lihat dulu di slide-nya, teman-teman. Ya. Di dalam pembuatan heading ya ada titik koma ya di ujungnya. Tadi saya lupa memberikan. Baik, teman-teman. Kita back aja. Baiknya saya refresh. Export to Excel. Bismillah. Sekali lagi. Ada lagi salah nih, teman-teman ya. Teman-teman tidak dikenal ya tahun terbit. Tahun cetak kali ya? Salah lagi nih. Saya tadi salahnya nggak lihat nih. Localhost 8080 sepertinya benar nih. Nama kolomnya salah. Ya. Ada yang salah ketik, teman-teman. Atau buka aja. Kemarin kan selalu kita buka ya. Desain database-nya. Laravelku, saya buka dulu ya IRD-nya. Kayaknya begitu, teman-teman. Kalau sedang bekerja, jangan lupa melihat desain database-nya biar kita nggak salah ketik. Oh iya, tahun cetak bukan tahun terbit. Salah lagi. Ya, mohon maaf, teman-teman. Salah mengetikkan judul kolom ya.
di buku ekspor ini bukan tahun terbit, melainkan tahun cetak. Oke, salah ketik teman. Baik, simpan lagi, simpan. Lalu saya back, refresh, bismillahirrahmanirrahim, export to Excel. Nah, teman-teman ya, daftar buku Excel, nah dia ya. Ini judul kolomnya, fungsi heading, ini datanya dari database. Ya, begitu ya. Demikian teman-teman, pembelajaran kita, video kita kali ini tentang menggunakan extension export to PDF. Export to Excel, mohon maaf ya, export to Excel gitu ya. Baik teman-teman, demikian, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.